dan untuk melaporkan KPAI atas dugaan pelanggaran terhadap perlindungan anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Ini ada indikasi beberapa akun yang salah satunya itu ada akun Lita Official, ya, Lita Gading. Ya, di situ kita lihat di video yang beredar di masyarakat itu menampilkan foto anak di bawah umur, juga kemudian nama anak atas nama SA, ya, yang memprovokasi persoalan-persoalan stigma orang tuanya dipersoalkan dan sebagainya, seolah-olah membenarkan tindakan netizen membuli anak itu. Dan ini sangat melanggar, ya, bukan hak anak. Ini melanggar hak anak dalam pelindungan hak anak mendapatkan privasi, hak anak untuk tidak diliput oleh media, dipublikasi, apalagi berdampak pada psikososialnya. Nah, ini diatur semuanya, ada ancaman pidananya di Undang-Undang Perlindungan Anak. Begitupun ada ancaman pidananya di Undang-Undang ITE. Ya, rekan-rekan nanti bisa lihat di pasal 6A, ya, ancamannya nggak main-main, 5 tahun. Tapi sebelum kemudian mengarah ke sana, KPAI harus tahu dulu, ya, harus tahu bahwa bukan hanya persoalan anak Ahmad Dhani, tapi ini untuk anak bangsa, anak Indonesia. Ya, ini ada Bu Ketua KPAI juga, baik. Ini bukan hanya persoalan anak Ahmad Dhani, tapi anak Indonesia. Masyarakat harus tahu, harus diedukasi, tidak boleh hak-hak privasinya itu kemudian dilanggar. Tidak boleh dieksploitasi, baik itu isi identitasnya, baik itu melakukan kekerasan, itu kan ada fisik, ada psikis, ya. Ini masuk pada kategori psikis. Nah, ini yang harus kita selamatkan. Nggak boleh ini ke depan terjadi lagi hal-hal seperti ini. Perlu ada efek jerah, apalagi yang berbicara orang-orang yang punya tingkat pendidikan tinggi, ya. Nah, ini hanya salah satu saja. Banyak itu netizen yang melakukan hal itu. Nah, ke depan selain KPAI 2 hari dari sekarang saya akan melakukan proses pelaporan pidana ke kepolisian. Jadi ini juga sebagai somasi terbuka kepada siapa saja yang melakukan bully terhadap anak di bawah umur, khususnya ini anak Ahmad Dhani atas nama SA, maka kita akan proses secara bukan hanya soal anak Ahmad Dhani, tapi ini anak bangsa, anak Indonesia. Jangan sampai tadi psikologisnya terganggu, psikososialnya terganggu. Demi apa? Demi orang-orang pansos. Ini kan orang-orang ini gila semua. Upaya pansos, dia tampil bikin konten, tapi dengan mengeksploitasi anak di bawah. Nah, ini tidak boleh terjadi. Itu saja mungkin pembuka dari saya atas apa yang tadi dilaporkan kepada. Alhamdulillah kita diterima dengan baik, ya, langsung melalui proses pengaduan secara formil. Ada petugas bagian pengaduan. Setelah itu bersilaturahim dan menyampaikan penegasan kepada Bu Ketua KPA. Gitu. Jadi alhamdulillah telah diterima baik, dan tentu kami yakin komitmen KPAI akan menindaklanjuti, apalagi ini soal sensitif banget. Udah cukup ya? Oke. Ade, Bu Ketua, mungkin boleh gimana lapannya boleh. Nanti setelahnya Pak Dhani. Iya, hari ini kami menerima laporan. Agak keras, Bu. Oke. Hari ini KPAI menerima pengaduan dari Mas Ahmad Dhani terkait SA Nanda yang diduga mengalami cyberbully karena ada satu konten ya, ada satu media yang itu harus kita dalami, kita cek. Dan tentu saja keprihatinan yang tadi disampaikan itu dirasakan juga oleh KPAI bahwa ini cyberbully luar biasa pada anak-anak. Dan tentu ini salah satu himbauan bagi kita semua untuk sama-sama memberi dukungan pada perlindungan anak, baik itu kebebasan mereka di dalam media, sosial, ya, kemudian juga dalam kehidupan bermasyarakat.
jangan sampai ada situasi dan kondisi yang justru gitu ya memberikan dampak buruk. Nah ini yang kita akan pelajari, akan kita lihat. Tentu atensi pertama kami akan mengetahui sejauh mana situasi dan kondisi Ananda, karena ini yang akan terlihat. Kalau dalam undang-undang jelas kekerasan fisik, psikis, psikologis, ya seksual itu menjadi acuan bahwa ada tindakan pidana yang berdampak gitu ya dari sesuatu kepada anak-anak kita. Nah, ini tentu akan kami pelajari, akan kami lihat ya. Selanjutnya betul perlindungan pada hak-hak dia untuk identitasnya dilindungi. Ya, anak kita ini kan tidak bisa kita sebarluaskan pada situasi-situasi yang berdampak buruk pada tubuh kita. Jadi demikian, mudah-mudahan kita akan terus ya menindaklanjuti, dan tentu saja himbauan kami sekali lagi atas situasi dan kondisi hari ini, mari sama-sama kita perkuat komitmen untuk melindungi anak-anak dan tidak melakukan cyberbullying kepada siapapun. Oh, berarti apakah nanti dari Pak Gali akan sendiri mungkin sebenarnya Pak Gali atau mungkin dari Ya, karena ya pengaduannya kan memang dilihat dari situasi kondisi anak ya, tentu harus ada penjangkauan, visitasi dan lain sebagainya. Tapi kan peran-peran itu nanti akan kita pelajari langsung oleh yang bersangkutan secara ya tentu saja kan orang-orang keahlian ya dari yang psikolog yang memiliki kompetensi untuk bisa mengukur sejauh mana dampak-dampak tersebut. Memangnya masih Bu Lina Gading sendiri? Bagaimana? Kan kami sedang mempelajari, Mas, baru menerima. Ya polisi aja yang panggil Mas. Berarti mau pidana di sini? Loh iya dong, kan Pak Alung dulu udah bilang. Pada kondisinya SA sendiri. Terima kasih Bu Ketua. Terima kasih. Dan ini Sama-sama, teman-teman. laporannya sudah kita lihat bersama ya dari KPAI. Kita akan minta juga rekomendasi pasal-pasal pidana terkait. Ke depan. Ya. Ini laporan KPAI, dan nanti pun biasanya ketika laporan di kepolisian akan kita juga rekomendasi. Dan kita sudah sampaikan bukti terkait foto, link, video, ya. Karena apa? Bukan hanya aturan regulasi di Indonesia, secara nilai universal itu kita wajib melindungi anak-anak kita di bawah umur ini. Termasuk tidak boleh menstigmatisasi menstigmakan ya perilaku orang tua terhadap anaknya. Misalnya bapaknya narkoba. Misalkan bapaknya kena kasus narkoba, terus dibully anaknya, nggak boleh. Jadi tidak ada korelasi dan kaitannya sama sekali. Dan ini menjadi nilai-nilai yang sifatnya universal, bukan hanya berlaku di Indonesia, tapi di seluruh dunia gitu. Nggak boleh di stigmatisasi, itu nggak boleh seorang anak. Nah itu, jadi kita akan jaga, akan siap ini somasi terbuka, siapapun, bukan tadi hanya satu nama yang disebut, yang diduga melakukan itu. Karena apa? Di linknya itu dia berani menampilkan nama anak. Selain nama anak, foto anak di bawah umur ditampilkan, dan itu jelas-jelas masuk unsur pidana. Yang begini-begini akan kita proses hukum. Jadi siapapun nanti ada lagi yang muncul, kita laporkan. Tinggal tunggu saja, ya. Tinggal tunggu saja. Nggak boleh sekali lagi orang pansos mengorbankan, mengeksploitasi anak di bawah umur. Orang mau pansos, mau tampil, bikin konten dengan kemudian melakukan tindak pidana, melanggar norma, ya. Melanggar norma, melakukan tindak pidana dengan mengeksploitasi anak, ya, anak di bawah umur. Berdampaknya luar biasa, apalagi kita punya cita-cita Indonesia ini Indonesia yang maju. Artinya secara mental anak ini harus dipersiapkan, nggak boleh ini terganggu. Pada kondisi SA sendiri gimana? Dampaknya ini seperti apa sih Pak De? Enggak, kalau saya lebih memikirkan dampak Indonesia di masa depan. Gitu. Jadi ternyata rakyat, masyarakat kita, khususnya netizen itu ternyata banyak yang nggak paham, nggak tahu, atau nggak punya hati kecil ya, nurani ya. Aneh banget ternyata bangsa Indonesia ini masih banyak diisi oleh netizen yang nggak punya hati nurani. Kalau orang punya hati nurani kan minimal dia nggak usah baca undang-undang kan tahu, wah ini kayaknya nggak boleh nih membuli
anak kecil kayaknya nggak boleh gitu. Tapi tetap banyak yang melakukan itu. Jadi kita kadang-kadang bingung. Jadi kedatangan kita di sini ini untuk bagaimana supaya bullying terhadap anak kecil itu, anak di bawah umur itu tidak boleh terjadi lagi. Jadi mudah-mudahan kasus ini bisa membuat netizen itu jerah, gitu ya, dengan peristiwa kita akan masukkan penjara orang-orang yang telah melanggar undang-undang hak anak. Pade, kondisi psikisnya SA. Buka ruang mediasi nggak Pade, komunikasi dengan Lita Gading, mungkin permohonan maaf? Nggak ada. Karena dia sudah mengaku sebagai psikiater Solo. Itu masih medial gitu. Kalau netizen yang pendidikannya rendah, ya kita maafkan ya. Beberapa yang sudah kita hubungi, kita identifikasi, dan udah banyak yang minta maaf. Itu karena kita lihat ya TKW, ya oke lah, kita masih maaf. Ada yang banyak yang dari mereka yang memang pendidikannya rendah, ya kita maafkan. Tapi kalau mereka udah ngakunya psikiater, psikolog, kalau nggak ada. Berarti tutup pintu maaf Nggak dan ada. komunikasi ya Bang? Ini untuk pembelajaran buat ke depan supaya kita sebagai masyarakat yang berpendidikan lebih daripada mereka harus melindungi anak daripada kekerasan terhadap anak, baik psikis maupun fisik. Kalau kondisi sendiri mungkin bagaimana? Ya, Atau curhat atau gimana? Entah dibully di sekolahnya atau seperti apa, Pak? kalau sekolahnya sih, kalau teman-teman sekolahnya sih backup ya, teman-teman sekolahnya support banget. Untungnya teman-teman sekolahnya tuh support. Jadi teman sekolahnya bahkan ikut jadi netizen juga membela Safia gitu. Teman sekolahnya. Alhamdulillah seperti itu. Dan Untuk Safia nangis atau gimana nggak sih Pak De? Ya reaksi dari itu. Ya ada lah, reaksinya ada lah. Pasti ada reaksi. entah murung, entah lebih Kalau murung pasti, ya kan, murung pasti. Tapi ini udah bisa dibilang udah lama banget ya Pak. Artinya banyak netizen udah yang membuli atau mungkin secara Ya baru ini aja, baru ini aja. mengejat. Setelah ada kemarin itu apa ya? Hajatan al kemarin. Hajatan lah, hajatan al. Tapi tanggapan Temulan sendiri seperti apa Pak? Jadi melihat kegaduhan ini, apalagi ini menimpa anaknya sendiri. Ya sama lah. Pak Ade menegaskan aja, berarti sejauh ini hanya satu akun Lita Gading itu yang dilaporkan, yang bakal dia laporkan nanti pidana, atau ada lagi? Kita sudah nyimpen banyak akun sih. Nyimpen banyak akun, kita tinggal lihat aja. Kalau memang pendidikannya rendah, ya kita maafkan lah. Tapi untuk Lita Gading sendiri sudah menurunkan postingannya atau? Saya nggak tahu. Ini itu udah jadi barang bukti tapi ya? Iya dong, sudah kita capture, kita udah gelar perkara kecil-kecilan lah. Kita unsurnya masuk. Pak De, ada perubahan nggak Pak De? Sebelum ini ikut diskusi juga bahwa ayo dong lapori atau Oh iya bisa dong. Iya. Pak sendiri bisa tampil. Ya, pastinya begini. Jadi perlu ditugaskan lagi. Saya sama tim hukum, kuasa hukum saya kesini, ini tidak hanya membela Safia, tapi membela semua anak Indonesia supaya ini tidak terjadi lagi di masa depan. Supaya ada pembelajaran, supaya ada pemahaman bahwa ada hukum yang melindungi anak kecil. Anak di bawah umur itu ada hukum yang melindungi. Tidak hanya mereka dilindungi hanya dari kekerasan seksual, tapi juga ternyata dari ada kekerasan psikis yang juga dilindungi. Tapi ada langkah-langkah nggak sih Pak De, artinya dari Pak De sendiri, ini kan artinya berdampak yang luar biasa terhadap psikis dari SA sendiri. Ya. Ada langkah apa mungkin di rumah, apa mendatangkan psikiater atau apa segala macam? Nggak perlu. Justru kita malah memberikan pengertian gitu, bahwa ya kalau ada seperti ini tuh wajar gitu ya, karena kita kan memang keluarga yang termasuk high profile, jadi wajar lah kalau iya dong, kita kan sering ada di medsos dan lain-lain, wajar kok. Pak Ade, ada upaya dari itu Pak Ade? Apa sih Pak De yang sampaikannya bikin Pak De, oh ya lapor nih gitu. Ada nggak ngomong Safia atau sikapnya? Sebenarnya nggak, Safia nggak ngomong. Itu saya nonton akun yang mengaku sebagai psikolog ini ya, yang saya jadi
dan nyata ini nggak bisa dilihat kayaknya gitu. Pak De, sampai sejauh ini ada upaya dari yang ingin dilaporkan itu untuk Enggak. ketemu atau apa? Nggak ada. Minta maaf juga nggak ada Pak De. Nggak ada. Kita langsung lapor berusaha ya. Iya. Kita Pak De. bisa lapor di Polda. Pada sebagai orang tua mungkin akhirnya karena ini kan runningnya di sosmed ya, akhirnya udah nggak usah ngelihat komen apa segala macam konten-konten yang ada di sosmed. Akhirnya kayak gitu nggak untuk parenting? Enggak. Kita kasih pengertian aja. Kita kasih pengertian bahwa yang memang ini adalah pelanggaran hukum. Jadi supaya Safia paham bahwa ini adalah pelanggaran hukum dan ayah bunda akan memproses ini ke polisi. Jadi kita sebagai orang tua melindungi anak. Support Reaksi kakak-kakaknya. Ya kalau kakaknya sebenarnya yang pertama kali melaporkan, tapi karena dalam prosedur hukum itu harus orang tua yang melaporkan. Kemarin Al yang mau melaporkan, ada akun dari Banda Aceh itu melaporkan Al, tapi ya ketika Al melaporkan ke polisi ternyata yang harus melaporkan itu adalah ayah bunda aja, nggak bisa diwakili oleh kakak. Berarti bisa dibilang ini juga desakan dari kakaknya ya. Kakak-kakaknya seberapa kesal sih mungkin punya kakak? Wah, kakaknya kesal banget, terutama Al yang paling kesal. Mas, apakah akun itu salah satu adalah fans beratnya dari Maya Estianto? Kayaknya enggak ya, kayaknya itu kan akun itu kayak kalau dicek aja akunnya kayaknya memang akun itu membahas semua masalah sih kayaknya. Berarti karena akun itu aja nggak ada karena komentar-komentar banyak mungkin tadi juga mungkin kan Enggak, kalau nyerang saya kan nggak ada masalah kan, kalau nyerang saya kan nggak bisa dilaporkan ke polisi ya kan, apalagi saya kan bulletproof ya kan. Pak De, ini kan tadi kan Pak De bilang awal mula kan dari nikahan kakak Al, terus postingan Pak De yang di YouTube itu, ini ada impact dari semuanya atau gimana sih Pak De? Ya itu sebelumnya kan. Sebelumnya itu Justru malah YouTube saya itu impact daripada penyerangan terhadap Safia itu, makanya saya keluarkan YouTube itu. Berarti bentuk perlindungan untuk anak. Bukan ya, perlindungan supaya pada anak, supaya orang paham bahwa jangan terlalu percaya sama hal-hal yang apa namanya gosip dan lain-lain. Saya juga belum menjelaskan kepada Safia kan bahwa yang diomongkan orang-orang itu, yang diomongkan oleh sebagian orang itu adalah semuanya hoax, semuanya fitnah. Makanya saya berani bikin YouTube bahwa itu fitnah gitu kan. Pak De, alasannya kenapa sih menghapus video dan terus upload lagi gitu kan? Nah ini jelaskan, mulus aja jelaskan. Tapi wawancara mulus aja ya. Berarti bukan dari Fatih atau Ini ada penyebabnya, pertimbangan? enggak ada penyebabnya teknis. Dia ngedit, ternyata kehapus. Berarti Nah, ini pokoknya tanya sama dia ya. Tersangkanya dari Fatih ya Pak De? nggak ada, tidak ada perintah dari saya. Pak De, tapi Safia sendiri ada perubahan yang signifikan nggak sih? Begitu tahu ada pemberian dari dia, ada perubahan? Ya ada, cuman untungnya saya berhasil lah. Kan anaknya kan udah 14 tahun, udah bisa menerima hal-hal yang rasional. Di pikirannya udah rasional, jadi kita tinggal jelaskan saja bahwa ya maklumlah adanya fitnah, ya jadi begini. Jadi saya ini ya rekan-rekan media yang tadi bagus supaya kemudian kalaupun ada pemberitaan lebih pada inisial. Ya ini etikanya begitu. Misalnya yang terlalu terganggu anaknya ya. Dan nggak cuma itu, anak yang di umurnya udah di atas juga misalnya Al-Edul. Iya. Konflik ayah bunda jangan tanya, itu kan nggak benar. Masa urusan ayah bundanya anaknya ditanyai, itu kan kesannya mau mengadu domba, gitu. Terutama inilah yang gosip-gosip itu. Bulan sendiri sampai sempat menangis ya dengan kejadian. Wah, nggak sampai segitunya. Tapi juga turut Jadi kayak gimana itu? Hah? Jadi kayak gimana? Ya kita ini kan negara hukum ya, kita prosesnya sekarang hukum aja lah. Prosesnya sekarang hukum. Makanya saya undang Pak Aldrin sebagai pengacara itu kan. Jadi sesuatu yang bisa diproseskan hukum, proseskan hukum aja. Ya. Dari kasus ini apakah masih boleh main medsos atau Ya, Safia boleh main. dibatasi ya? Dibatasi medsos nggak, Pak? Masih boleh melihat medsos atau? Sama Safia? Iya. Boleh main medsos kan, itu kan hak. Yang nggak boleh kan